Bukan sekedar laporan keuangan biasa, tapi kita akan membedah sebuah penyakit yang tersembunyi di balik narasi ekonomi yang kelihatannya sehat-sehat aja. Kalau kita dengar berita-berita di luar sana kan, katanya ekonomi kita ini tangguh. Tapi data yang kita lihat di sini, wah ceritanya beda banget. Apa yang kita saksikan ini sebenarnya bukanlah ketangguhan. Ini lebih mirip gejala akhir dari sebuah penyakit serius. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Ini inti dari pembahasan kita. Kita akan kupas satu persatu lapisannya untuk melihat apa sih yang sebetulnya terjadi di balik angka-angka yang kelihatan kinclong itu. Oke, kita bedah ilusi yang pertama. Pengeluaran yang kelihatannya sehat ini sebenarnya adalah fenomena yang bisa kita sebut gali lubang tutup gengsi. Ini adalah kondisi di mana kelas menengah kita terpaksa menguras sisa-sisa tabungan mereka. Bukan buat memenuhi kebutuhan pokok loh, tapi demi mempertahankan citra status sosial yang sebetulnya makin rapuh. Angka di layar ini ngeri kan? Ini menunjukkan penurunan tabungan rata-rata sebesar 14% dalam satu kuartal aja untuk rekening di bawah 100 juta rupiah per Maret 2026. Jadi lain kali Anda lihat mal itu ramai banget, jangan buru-buru senang. Itu bukan berarti ekonomi lagi bagus. Bisa jadi itu cuma orang-orang yang lagi cari hiburan gratis karena daya beli mereka yang sesungguhnya udah anjlok. Dan ini peringatan keras ya. Buat bisnis-bisnis yang marginnya tipis dan cuma ngandelin volume penjualan, Anda itu bukan lagi berbisnis. Anda itu pada dasarnya cuma lagi nunggu giliran buat dieksekusi sama pasar begitu jebakan likuiditas ini benar-benar tertutup rapat. Sekarang, ada hal penting yang perlu kita semua sadari. Tumbangnya bisnis-bisnis lokal ini, itu bukan kejadian-kejadian kecil yang terpisah loh. Nasib mereka itu terhubung langsung dengan keputusan yang dibuat oleh para raksasa keuangan global ribuan kilometer jauhnya dari sini. Coba lihat slide ini. Jelas banget kan hubungan sebab akibatnya? Ketika pemain raksasa seperti BlackRock memutuskan buat mindahin aset mereka, dampaknya langsung terasa. Arus modal keluar gede-gedean dari negara kita. Inilah yang bisa kita sebut saringan raksasa, di mana keputusan yang diambil di Wall Street itu bisa menentukan hidup matinya pedagang di Tanah Abang. Gila kan? Nah, ini dia kesahan fatalnya. Banyak banget yang bermimpi bisa ekspansi besar-besaran dengan utang murah dari bank lokal. Padahal mereka lupa kalau biaya modal global itu tetap tinggi. Ini sih resep jitu buat bencana. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi model bisnis yang cacat ini. Baik, kita masuk ke ruang operasinya nih. Kenapa sih banyak banget bisnis yang megap-megap? Jawabannya karena mereka itu terjebak dalam sesuatu yang saya sebut kapitalisme semu atau lumpen capitalism. Maksudnya apa? Gini, bisnis Anda itu sebenarnya nggak punya pelanggan beneran. Anda itu cuma nyewa akses ke mereka dari raksasa-raksasa teknologi. Model kayak gini rapuh banget. Begitu platformnya ganti algoritma sedikit aja atau naikin biaya layanannya, bisnis Anda bisa langsung ambruk dalam sekejap. Coba deh perhatikan tabel ini. Ini nunjukin gimana sebuah bisnis bisa berubah dari untung jadi buntung dalam semalam. Begitu subsidi ongkos kirim atau bakar uang lainnya dicabut, unit ekonomi Anda langsung negatif. Itulah bahayanya model ini. Ini fakta pahitnya ya. Dan disinilah letak informasi asimetris itu bermain. Para eksekutif di level atas, mereka itu udah tahu kalau model bakar uang ini sebentar lagi tamat. Sementara para pemilik bisnis kecil, wah mereka masih terus dikasih harapan palsu, mimpi-mimpi soal transformasi digital. Oke, sekarang kita hancurkan mitos paling besar di dunia retail modern. Anggapan kalau mencapai skala besar itu bakal menyelesaikan semua masalah. Ini adalah kebohongan intelektual yang paling berbahaya. Analogi ini pas banget. Di tengah ekonomi yang lagi menyusut, memperbesar skala bisnis yang modelnya udah rusak itu nggak akan menyembuhkan apa-apa. Itu justru cuma akan mempercepat kehancurannya. Coba pikirin deh, kalau Anda rugi di 10 toko, pas punya 1000 toko ya ruginya 100 kali lipat lebih cepat. Logis kan? Grafik ini nunjukin seluanya dengan gamblang. Pendapatan yang super besar itu bisa menyembunyikan kenyataan yang fatal. Nggak ada profit sama sekali. Dan ketika konsumen mulai berubah, mulai cari produk yang beneran berguna dan awet, bisnis-bisnis model perusahaan B ini, yang mereka lah yang bakal tumbang duluan. Dan inilah momen puncaknya. Momen ini akan memicu gelombang yang namanya kanibalisme korporasi. Pemain-pemain gede yang duitnya banyak, mereka bakal nonton aja kompetitornya kehabisan napas. Begitu tumbang, aset-asetnya langsung dicaplok dengan harga super murah. Ini adalah konsolidasi modal yang brutal. Oke.
Udah cukup suram-suramnya, sekarang kita ganti nada bicara kita dari diagnosis penyakit ke resep untuk bertahan hidup. Karena ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk selamat dari saringan raksasa ini. Intinya satu, zaman uang murah itu sudah berakhir, udah lewat. Sekarang yang paling penting bukan lagi pertumbuhan membabi buta, tapi efisiensi dan ketahanan. Cuma itu satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup. Pada akhirnya, ekonomi itu nggak punya perasaan. Dia cuma peduli pada efisiensi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah krisis ini akan terjadi, tapi di sisi mana Anda akan berada saat semua ini terjadi. Apakah Anda yang akan jadi predatornya, atau cuma jadi angka statistik di laporan tahunan orang lain? Pikirkan baik-baik. Build what I want to make, 'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do